Di dalam pesawat, seorang pria tua tiba-tiba mengalami pendarahan otak dan roboh, yang membuat 3 pramugari sangat ketakutan. Mereka berniat melakukan CPR untuk menyelamatkannya. Namun ketika mereka membuka pakaiannya, mereka melihat bahwa tubuh pria tua itu dipenuhi ikatan emas. Dalam situasi yang menyangkut nyawa, Gita segera berkonsultasi dengan kapten dan memutuskan untuk berbalik arah demi menyelamatkannya terlebih dahulu. Di sepanjang perjalanan, ketiganya juga sempat mempertimbangkan untuk menyimpan emas itu bagi diri mereka sendiri. Namun masalahnya, jika pria tua itu meninggal, itu satu hal. Tetapi jika ia selamat dan menyadari emasnya hilang, status mereka yang rendah tidak akan mampu melindungi mereka dari konsekuensi berat. Setelah banyak pertimbangan, akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk menyerahkan emas tersebut kepada pihak maskapai. Mereka mengira akan menerima bonus besar, tetapi yang mereka dapatkan justru teguran keras. Alasannya, telah terjadi kematian di dalam pesawat, yang bisa sangat merusak reputasi maskapai. Tidak diminta membayar kompensasi saja sudah cukup bagus. Bonus apalagi yang mereka minta? Belakangan, ketiga saudari itu memikirkan kembali kejadian tersebut dan merasa semakin curiga. Pertama, pria tua itu dengan sadar mempertaruhkan kondisi tekanan darah tingginya untuk terbang, dan ia membawa 8 ton emas. Ini jelas tidak normal, meskipun itu bukan poin utamanya. Kuncinya adalah ponsel pria tua itu berada di tangan Jasmine. Awalnya, ia hanya ingin meninggalkan nomor teleponnya sendiri untuk kontak pribadi. Tetapi setelah diselidiki, ia menemukan bahwa pria tua itu hanyalah kurir kecil yang bertugas menyelundupkan emas. Bos besarnya tidak pernah muncul, dan kebetulan ponsel ini menyimpan informasi kontak sang bos besar. Untuk mengetahui jalur penyelundupan pria tua tersebut, ketiga saudari itu memutuskan untuk secara aktif menghubungi sang bos dan mengambil alih posisinya. Setelah mendapatkan alamat bos tersebut, mereka segera menuju ke sana. Karena pekerjaan mereka sebagai pramugari yang sering bepergian ke seluruh dunia, mereka tampak lebih bernilai dibandingkan pria tua yang telah meninggal itu. Sang bos pun setuju bekerja sama tanpa ragu. Soal balas dendam, caranya sederhana. Untuk setiap pengiriman emas yang dilakukan ketiga saudari itu ke Dubai, bos akan membayar tambahan $30.000. Jangan anggap ini jumlah kecil. Di India, $30.000 adalah penghasilan yang mungkin baru didapat seorang pekerja dalam 10 tahun. Tentu saja syaratnya adalah tidak boleh tertangkap. Jika terjadi kesalahan, seluruh keluarga harus menanggung akibatnya. Cara menghasilkan uang sudah jelas. Namun bagaimana mereka bisa membawa emas ke dalam pesawat tanpa diketahui siapapun? Untuk mengatasi hal ini, ketiganya menyusun rencana yang sangat cerdas. Para pramugari itu melelehkan batangan emas menjadi emas cair, menuangkannya ke dalam cetakan khusus, dan setelah dingin terbentuklah bola-bola emas kecil. Kemudian masing-masing bola dilapisi saus coklat secara merata, diletakkan hingga mengering, lalu dikemas satu persatu, menyamarkannya sebagai coklat untuk dibawa bersama mereka. Setelah persiapan selesai, ketiganya mengenakan seragam dan menuju bandara. Sebagai staf internal, mereka dengan mudah melewati pemeriksaan keamanan. Meskipun ini adalah operasi penyelundupan pertama mereka dan mereka agak gugup, untungnya tidak terjadi apa-apa selama proses tersebut. Pihak kontak sangat terkesan dengan teknik profesional mereka dan setuju untuk menjalin kerja sama jangka panjang. Setelah transaksi selesai dan mereka kembali, sang bos menepati janjinya dengan memberikan masing-masing dari mereka $10.000 tunai. Tiba-tiba memiliki uang, kebanyakan orang pasti akan merasa sedikit euforia. Tentu saja ketiga saudari itu tidak terkecuali. Mereka membeli merek-merek mewah dan mobil. Pada dasarnya, apapun yang mahal, mereka beli. Moto mereka adalah kaya dan semaunya. Lagi pula, setelah uang dihabiskan, tidak perlu khawatir, karena hanya dengan satu penerbangan saja mereka bisa mendapatkannya kembali. Namun, seperti kata pepatah, siapapun yang sering berjalan di tepi sungai, suatu saat sepatunya akan basah.